Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam pengadaan. Selamat sore menjelang jam kerja berakhir. Tinggal berapa menit lagi ya Bapak dan Ibu kalau di waktu WIB gitu. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh Muji Santosa Training and Consulting. Yang terhormat Direktur MS Training and Consulting, Bapak Muji Santosa. Semoga selalu sehat ya Pak ya. Yang kami hormati Bapak Muhlid Isnaini. Yang kami hormati dan kami banggakan narasumber webinar kali ini, Bapak Christian Gamas. Selamat sore Pak, salam kenal. Yang kami hormati seluruh peserta webinar yang berbahagia, kami ucapkan selamat bergabung pada webinar hari ini yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 13 Juli dengan tema Siswas PKDN dan PDN. Ini tema yang hari ini sangat luar biasa gitu, antusiasnya dari rekan-rekan khususnya di bagian PBJ, di inspektorat, di SKPD gitu. Peserta webinar yang kami hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkah rahmatnya lah kita bisa bergabung melalui layar Zoom meeting ini. Tadi sudah dikenalkan, saya Elis dari PBJ Sefda Kabupaten Sumedang yang akan memandu Bapak dan Ibu di acara webinar ini sampai 1,5 jam ke depan mungkin ya Pak ya. Untuk kelancaran webinar, mari kita membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum acara dimulai, izinkan saya menyampaikan tata tertib webinar. Pertama, narasumber akan menyampaikan materi kurang lebih 45 menit, dan kemudian akan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab selama 45 menit. Peserta yang mengajukan pertanyaan, klik tombol raise hand, dan akan diberikan kesempatan bertanya oleh moderator, dan bisa juga mengisi di kolom chat. Peserta mengisi link daftar hadir yang akan dibagikan setelah narasumber menyampaikan materinya. Selanjutnya, mohon maaf Pak, ini skemanya gimana Pak? Skema biasa Pak? Workshop 10 soal. Oh. Ketentuan mendapatkan sertifikat workshop online dengan menjawab post-test sebanyak 10 soal dengan syarat minimal 8. Jadi Bapak dan Ibu bisa dicoba lagi kalau memang nilainya masih kurang. Peserta yang mengisi post-test daftar hadir yang mendapatkan sertifikat kehadiran, sertifikat paling cepat 2 kali 24 jam setelah kegiatan berlangsung. Bapak dan Ibu yang berbahagia, hari sudah terlalu sore. Sekarang marilah kita menyimak paparan yang akan disampaikan oleh narasumber dengan tema siswa TKDN dan PDN. Nanti akan dikupas tuntas oleh narasumber kita sore ini. Kepada Bapak Christian Gamas, waktu dan layar kami persilahkan Pak. Terima kasih Bu Elis, selaku moderator. Terima kasih juga kepada Pak Muji Santosa. Dalam kesempatan kali ini saya diberi amanat tugas gitu ya untuk sharing bagaimana mengelola siswas dan bagaimana penginputan TKDN. Umumnya karena saya dari Pemda ya, yang saya sharingkan adalah pengalaman saya di Pemda sebagai ya yang jadi admin begitu ya. Tapi pada prinsipnya siswas P3DN dari BPKP ini Bapak Ibu
merupakan kewajiban seluruh KL Pemda sebenarnya ya. Jadi semoga ya yang bisa saya tidak mengunci pada Pemda saja, tapi yang saya tampilkan di layar pada Pemda ini adalah menunjukkan bahwa pemahaman saya sesempit hanya di Pemda. Gitu. Tapi mudah-mudahan diskusi nanti bisa di kota Balikpapan. Oke, mohon maaf, saya terpental, Bapak Ibu. Jadi saya langsung saja pada untuk suara saya sudah terdengar ya, mohon izin. Terdengar, Jelas, Pak. jelas. Ya, Baik. terdengar Ya. jelas. Jadi PJ ahli muda di pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Itu nomor WhatsApp saya ya, sebagaimana terlampir di layar. Nah, jadi saat ini saya jadi selain PBJ ahli muda juga menjadi pengelola di admin PPE di LPSE ya. Admin PPE di LPSE ini yang membuat saya juga menjadi adminnya siswa P3DN. Pak Christian? Ya, mohon maaf, saya terpental lagi. Jaringannya di kota ini nggak terlalu stabil kayaknya. Oh, iya. Baik, Ya, Bapak, Ibu, pembukaan dari saya adalah ketika kita ketahui bersama ada rakor dari BPKP gitu ya. Ya, di sini disampaikan oleh Pak Presiden bahwa realisasi yang penting bukan hanya komitmen saja. Nah, dari realisasi artinya apa? Kemarin kita ketahui bersama ada serangkaian kegiatan bisnis matching untuk meminta komitmen begitu ya, meminta komitmen dari seluruh Pemda, seluruh KL ya untuk mencapai angka 400 triliun dari penggunaan produk dalam negeri. Nah, dari angka tersebut ya komitmennya tercapai nih. Tapi dari sisi realisasi ini kita masih perlu effort lebih. Sehingga beliau Pak Presiden ya menyampaikan dalam pembukaan Rakornas pengawasan intern pemerintah. Nah, jadi disampaikanlah hal-hal sebagai berikut. Nah, ini juga yang mendasari bahwa untuk memantau realisasi inilah muncul serangkaian aplikasi begitu. Ya. Mari kita perhatikan bersama di Inpres 2 2022 ya. Ini yang menjadi berkait dengan siswa P3DN bahwa Mendagri ya diamanatkan untuk memasukkan indikator peningkatan gitu ya. Nah, di sini indikator kinerja kunci pada evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah ini menjadi indikator yang muncul begitu. Nah, di tempat saya ini muncul dengan rumus sebagai berikut ya. Jadi nilai P3DN barang jasa tahun yang diukur gitu ya, dikurangi dengan tahun sebelumnya, dibagi tahun nilai realisasi P3DN barang jasa tahun sebelumnya kalikan 100%. Itu dapat angka peningkatannya. Nah, kemarin-kemarin Bapak Ibu ketika kita
kalau di tempat saya kan sudah dinilai nih ya untuk indikator kinerja kuncinya. Nah, jadi saya menyampaikan bahwa angka yang ada saat mengisi indikator ini untuk tahun 2021 itu masih estimasi begitu ya, estimasi. Nah, di 2022 kita diberikan tools begitu ya, tools untuk mengukur nilai P3DN kita gitu. Nah, jadi nilai P3DN ini tadi output dari keluaran dari berbagai macam hasil input realisasi P3DN kita selama tahun berjalan ini, tahun 2022. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, ya, ada fungsi dari BPKP ya, bahwa APIP dikoordinasikan, baik di kementerian, lembaga, Pemda, untuk penggunaan P3DN-nya, ya, peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Sehingga hal-hal seperti yang diungkap dalam Inpres 2 2022 ini memunculkan berbagai macam aplikasi yang meminta entry data dari TKDN tersebut. Ya, jadi di e-kontrak juga nanti pada saat finalisasi kontrak itu akan ada entry untuk penggunaan produk dalam negerinya. Di SIPD ya yang saya ketahui di SIPD itu juga sudah ada modul untuk entry TKDN dari kontrak-kontrak kita. Arahnya kalau Sakti, kalau melihat dari Inpres juga akan menuju ke situ. Di BPKP ada siswa P3DN juga. Sehingga untuk informasi yang sama ini muncul beberapa aplikasi. Nah, kita mencermati hal ini tentunya dengan semangat yang merespon dengan yang positif begitu ya Bapak Ibu. Artinya apa? Kita tidak bisa pungkiri bahwa jumlah sertifikat barang jasa yang ada yang memiliki TKDN itu tadi juga masih terbatas saat ini. Tapi kalau dibuat apinya berkobar gitu ya, maka asapnya juga akan muncul begitu ya sebagai akibat ikutan. Artinya apa? Dengan adanya aplikasi-aplikasi ini ya secara tidak langsung upaya kita merealisasikan barang yang ber-TKDN akan menjadi semakin besar fokus kita di situ. Sehingga ketika barang itu tadi yang ber-TKDN itu tadi diprioritaskan untuk digunakan, nah, maka berlomba-lombalah para vendor gitu ya, para produsen untuk mensertifikatkan produknya. Sehingga kita melihat akan ada bukan akan ada lagi ya, mohon maaf saya klarifikasi bahwa saat ini sudah mulai muncul lonjakan jumlah produk yang bersertifikat TKDN. Nah, itu benefitnya. Jadi kenapa kita harus merespon positif begitu ya. Selain itu juga aplikasi ini akan memudahkan kita untuk menilai gitu, kinerja kita bahwa upaya-upaya berbagai macam kebijakan di tingkat daerah atau internal kementerian lembaga itu akan lebih mudah dicapai ya, akan lebih mudah dicapai karena kita diberikan fasilitas untuk mengukurnya. Nah, memang di sisi lain bagaimana sebuah pedang ya, sebuah koin selalu ada dua sisi ya. Dua sisi. Sisi yang pertama kita dapat kemudahan untuk mengukur, tapi di sisi lain ya kemudahan untuk mengukur ini tidak otomatis, tapi harus menggunakan effort atau usaha kita dalam menginput. Nah, salah satunya adalah menginput produk-produk dalam negeri yang kita realisasikan dalam kontrak. Bapak Ibu, ini berkaitan dengan dasar hukum ya, ada undang-undangnya. Jadi penggunaan produk dalam negeri ini bukan, walaupun Inpres 2 tahun 2022 itu adalah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang jasa pemerintah, sebenarnya yang ingin kita capai itu adalah menggenapi apa yang diamanatkan di Undang-Undang Perindustrian. Nah, jadi Undang-Undang Perindustrian ini ya berusaha untuk memberdayakan industri dalam negeri agar semakin menggeliat peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Pemerintah sebagai suri tauladan bagi negara kita begitu ya harus mendahului hal ini. Karena ya kita harus bisa konsisten dengan regulasi yang kita buat dan kebijakan yang dibuat untuk dalam negeri. Bapak Ibu, sebagaimana yang kita ketahui bersama, ekonomi saat ini sedang lagi gejolak. Berbagai macam negara itu berbagai negara ya sudah diprediksi akan terjadi gangguan ekonomi yang sangat luar biasa. Nah, makanya
pengawasan ini tadi jangan dianggap Bapak Ibu sebagai beban, tapi ini adalah upaya gotong royong kita bersama untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, sehingga industri kita bisa survive di masa sulit ini. Jadi, maksud dari aplikasi ini baik Bapak Ibu ya, dan mendorong industri, dalam hal ini juga termasuk industri yang berasal dari usaha kecil. Dengan demikian Bapak Ibu, kewajiban-kewajiban dalam pasal 66 Perpres Pengadaan Barang Jasa Pemerintah itu menjadi semakin dominan dan semakin digaungkan. Artinya kewajiban penggunaan produk dalam negeri di pasal 66 ini menjadi semakin ditegaskan karena kita sedang menghadapi sesuatu yang perlu kerjasama yang semakin kuat ya dalam memposisikan pemerintah sebagai leading sektor yang mencontohkan penggunaan produk dalam negeri. Nah, membaca pasal 66 ini tadi Bapak Ibu jangan dipisah-pisah ya. Artinya dibacanya ya seolah-olah ya hanya di pasal 5-nya saja, pasal 66 ayat 5-nya saja, oh masih boleh pakai produk impor begitu ya. Tapi pasal 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3A, 4-nya tidak dibaca. Kita baca yang lengkap. Nah, komitmen dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah itu pada saat perencanaan pengadaan barang jasa, Bapak Ibu, makanya dicantumkan di pasal 66 ayat 4, ya penggunaan kewajiban penggunaan produk dalam negeri ini bisa dimulai dari perencanaan, persiapan, dan pemilihan penyedia. Kemarin-kemarin kita fokusnya mungkin masih kepada pemilihan penyedia, sehingga komitmen tidak ditanyakan, begitu ya. Nah, saat ini kita ditarik lebih kuat lagi dari sejak perencanaan ini sudah harus direncanakan sehingga tidak ada alasan tidak menggunakan produk dalam negeri ketika produk tersebut tersedia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 66 ayat 2. Ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berbicara pasal 66 ayat 2, ada produk dengan TKDN ditambah nilai bobot manfaat perusahaan paling sedikit 40%, inilah yang menjadikan pemenuhan pada kategori produk barang wajib begitu ya. Barang wajib sebagaimana dimaksud dalam PP 29 2018 dan Undang-Undang Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2014. Ya. Peraturan Menteri Industri Nomor 2 garing PRT gitu ya, garing MIN garing 4 garing 2014 kalau nggak salah gitu ya. Tapi saya singkat saja Peraturan Permenterin 2 2014. Nah, ketika ada barang wajib, kita langsung melaksanakan ya pasal 66 ayat 2 ayat 3 dan ayat 1-nya. Tapi kalau barang itu tadi diberdayakan, dimaksimalkan, nah itu masih bisa menjustifikasi penggunaan produk dalam produk yang impor begitu. Nah, Bapak Ibu, ini yang saya bilang tadi tidak boleh dibaca sepenggal gitu. Memang saya highlight satu halaman sendiri, tapi bukan berarti pasal 66 ayat 5 ini Bapak Ibu anggap sebagai peraturan terpisah tanpa memperhatikan pasal 66 ayat 1 sampai dengan ayat 4 termasuk ayat 3A. Kalau di tempat saya Bapak Ibu, penggunaan produk yang tidak terkategorikan wajib, kalau dia untuk usaha non kecil itu harus izin kepala daerah, artinya kan nilainya sangat besar. Tapi kalau untuk izinnya yang yang barang yang kecil-kecil seperti barang yang nggak ada ya, barang yang nggak ada itu dalam tkdn kemenperin.go.id itu hanya contoh kayak printer itu kan masih barang yang dimaksimalkan. Ada cuma satu printer, terakhir saya ngecek cuma hanya ada satu, itu TKDN-nya cuma 20%. Nah, sehingga tidak menjadi barang wajib begitu ya. Dan itu harga printernya relatif mahal. Bukan printer inkjet satu fungsi biasa begitu ya, tapi multifungsi. Nah, dalam kondisi seperti itu ya ketika anggarannya cukup, namanya dia bukan barang wajib begitu ya, maka kita bisa memberdayakan barang yang dimaksimalkan tadi. Nah, saya kemarin ya beli tuh 3 unit begitu ya, saya input di TKDN di Siswas. Artinya apa? Ya Bapak Ibu hati-hati ketika kita mau menggunakan barang yang dalam hal ini adalah impor ya. Pastikan sudah melakukan berbagai macam serangkaian kebijakan yang disusun oleh pimpinan Bapak Ibu masing-masing.
Kalau tempat saya tadi, kalau memang dia di atas kategorinya non kecil, kami mendesainnya ya izin kepala daerah gitu. Artinya 15 miliar ke atas ya untuk barang. Nah, kalau untuk yang di bawah itu ya izin PA saja gitu. Nah, itu kami mendesain seperti itu strateginya. Artinya ya rejeksi atau penolakan itu sangat banyak begitu ya. Saya sampai harus bergerilya sebagai admin, sebagai sekretariat tim P3DN juga nelponin tuh para kadis-kadisnya. Karena kadang dengan begitu banyaknya paket yang ada di sebuah perangkat daerah, kadang seorang PA itu meminta bantuan dari PPTK. Nah, ketika pejabat pengadaan dari UKPBJ itu konflik tidak berkesudahan, PPTK-nya kan nggak ada beban ya PPTK ya, karena dia nggak tanda tangan kontrak gitu kan, yang tanda tangan kontrak PA-nya masih ngeyel. Nah, saya harus diam-diam nelpon nih gitu ya, Pak sudah baca belum nih edarannya nih, Bapak harus izin Bapak memang nilai segini tidak harus izin kepala daerah, tapi ini ada konsekuensinya begitu ya, ada sanksinya. Nah, dia bilang, loh saya nggak tahu nih siapa PPTK-nya. Ya akhirnya saya sebutkan nama, jadi saya jadi agak kayak tukang ngadu begitu ya Bapak Ibu. Tapi pada prinsipnya kita harus ya, kita nggak bisa lagi uh, menggunakan gaya pengadaan yang lama ketika ada kewajiban penggunaan produk dalam negeri. Nah Bapak Ibu, dalam hal pengadaan ya, dalam hal pengadaan itu tadi, ya, ketika kita sudah berbicara untuk proses pengadaannya, kan ada serah terima nanti kan sampai barang dimanfaatkan, digunakan oleh end user. Nah ini juga akan divalidasi lagi begitu ya oleh APIP begitu ya, oleh APIP terkait dengan kepatuhan kebijakan dan komitmen itu tadi. Jadi tidak bisa serta merta kita menganggap ini pekerjaan sendirian. Pemda itu harus berkolaborasi, tim P3DN-nya mesti kuat, walaupun saya bilang begini, ini mungkin lebih ke arah curhat sebenarnya, ya, karena ya membuat orang untuk berkolaborasi itu agak rumit kalau saya. Jadi PBJ saya selalu gerilya, dan akhirnya mulai terasa gaungnya begitu. Beberapa PPTK ya PA-KPA itu selalu konsul ke sekretariat P3DN untuk bertanya untuk bisnis melakukan proses paling tidak pendekatan bisnis matchingnya. Saya perlunya spek yang seperti ini, ada nggak gitu. Nah, ada yang produk yang kemarin saya bilang, saya sempat dengan salah satu dinas yang melakukan pemetaan gitu. Kami perlunya, saya sebut saya mereka nyebutin merek kami perlunya seperti ini, laptopnya kelas laptop gaming gitu. Loh saya bilang loh, sekarang ini laptop yang seperti itu juga ada tuh yang lokal. Wah, kualitasnya gimana? Coba dulu saya bilang. Kalau saya sudah pegang unit demonya waktu acara, kebetulan kami juga menggaungkan ini di tingkat provinsi. Ini nggak kalah kok dengan produk-produk yang impor gitu ya. Jadi ada Axio yang Pro gitu ya, yang laptop yang Pro, benchmarkingnya oke. Jadi jangan keburu anti begitu. Nah di sini Bapak Ibu UKPBJ ya, APIP dan OPD sebenarnya. Jadi OPD ini juga harus ya menginput konfirmasi, validasi, komitmen dan realisasinya. Ya, selain dari UKPBJ dengan APIP juga ya, itu juga berkoordinasi sesuai dengan porsi masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati ya, APIP ya menguji kepatuhan kebijakan dan komitmen berbagai macam yang ini ya, dokumen-dokumen seperti SK Tim P3DN, SK Tim Katalog Lokal, kemudian kebijakan peraturan terkait dengan kemudahan katalog lokal, ya bisa berupa surat edaran gitu ya, kemudian kebijakan berupa preferensi harga, pedoman preferensi harga, itu perlu dibuat dan diupload ya, di tagging gitu ya di dalam aplikasi. Nah ini dashboard dari sisi APIP begitu ya. Jadi APIP nanti menerima dokumen-dokumen ini tadi dan melakukan self assessment kepada Pemda begitu ya atau KL kepada kebijakan yang sudah dikeluarkan. Nah nanti ini akan terbaca oleh BPKP begitu. Ya ini contoh ya. Jadi apakah
Pemda telah menetapkan tim P3DN gitu. Apakah pemerintah daerah telah menetapkan pengelola e-katalog lokal dan seterusnya. Nanti kalau belum diisi alasannya dan segera dibentuk begitu. Nah, kalau yang saya waktu itu ya bersama tim membuat akun Siswas P3DN. Untungnya kami menggunakan pola Permendagri 77 2020 Bapak Ibu. Jadi buat akunnya tidak banyak karena ya satu Pemda satu OPD ya terfokus di satu PA atau beberapa KPA. Jadi nggak banyak. Kalau yang Bapak Ibu yang punya PPK gitu ya, PPK Bank Mandiri gitu. Nah, itu berarti mesti membentuk akunnya ya sesuai dengan jumlah akun PPK yang ada. Nanti masing-masing itu dibentuk. Nah, kalau di tempat saya karena kita mengikuti Permendagri 77 2020, PA KPA dalam melakukan perikatan bertindak sebagai pejabat buat komitmen, ya akunnya paling banyak 5 begitu ya dalam satu perangkat daerah. Nah, kita buat akun-akun ini tadi. Nah, kemudian setelah akun-akun itu dibagi, Bapak Ibu, ya kita langsung buka para PA KPA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen itu tadi akan perlu menginput konfirmasi, validasi, komitmen, dan realisasi dari belanjanya. Nah, yang perlu dilakukan ya, saya akan menyampaikan step by step-nya. Pertama, melakukan validasi RUP-nya. Step by step ini harus dilakukan, Bapak Ibu, karena kalau tidak divalidasi dulu RUP-nya, nanti mau memasukkan data pada saat monitoring P3DN, dia tidak muncul. Ya, jadi divalidasi dulu RUP-nya, bisa pilih ya sesuai. Nanti dia akan sesuai dengan akunnya sudah akan dikunci berdasarkan unit kerjanya. Nah, data-data yang unit kerjanya ini tadi ditarik dari RUP begitu. Jadi kalau ada perangkat daerah yang belum mengumumkan RUP, dia nggak bisa dibentuk akunnya. Begitu Bapak Ibu. Jadi jangan heran kenapa kok ini Bapak Ibu sebagai admin atau sebagai di perangkat daerah kok nggak pernah menerima akunnya, bisa jadi mungkin karena belum mengumumkan RUP yang ada penyedianya gitu. Nah, jadi nanti keluarlah nih ya data-data RUP yang sudah tervalidasi, yang sudah tervalidasi atau yang belum gitu kan. Nah, di sini ya status verifikasinya ada yang ini saya ngambil di bulan apa ya, yang bulan akhir April kemarin kalau nggak akhir April apa akhir Mei kemarin untuk materi paparan internal kami. Jadi yang belum terverifikasi itu nanti akan seperti ini dia, belum verifikasi begitu. Nah, tapi kalau yang sudah, nanti ada statusnya. Status PDN-nya sudah terverifikasi, dia muncul TKDN. Kalau yang yang di input bukan TKDN, nanti dia munculnya bukan TKDN begitu ya. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengklik dari RUP ini tadi, Bapak Ibu disodorin dengan pilihan untuk klik rincian RUP-nya. Nanti muncul seperti ini, rincian RUP-nya. Ya. Nah, ini punya kabak saya ya. Nah, di sini, apakah paket pengadaan ini terdapat penggunaan TKDN? Bila ya, maka kita estimasi penggunaan TKDN-nya di sini. Yang saya tanyakan, pasti muncul pertanyaan seperti ini, Bapak Ibu. Gimana kalau barang jasa itu tadi tidak ada TKDN-nya, begitu? Nah, waktu itu saya dijawab ya, sebagai peserta, ya, saya dijawab oleh pihak yang punya aplikasi bahwa pada prinsipnya dalam tahap RUP, Bapak Ibu harus sudah menguasai informasi terkait ketersediaan produk dalam negeri. Jadi disitulah dasarnya Bapak Ibu memencet di RUP itu adalah produk dalam negeri apa tidak, dan produk dalam negeri iya atau tidak itu tadi di dalam Siswas ini lagi divalidasi lagi gitu. Artinya di sini ada penyaringan lagi. Bisa jadi dalam RUP Bapak Ibu ketika RUP itu diumumkan di akhir tahun lalu non TKDN waktu itu belum tersedia, tapi pada saat ini ternyata tersedia. Bapak Ibu bisa mengklik iya di sini ya. Baru tunjukkan estimasi penggunaan TKDN-nya dari sertifikat begitu. Terakhir kalau dia sudah selesai diverifikasi, Anda klik ya, baru klik simpan. Nanti akan muncul proses validasi selesai, Anda akan diminta kembali ke daftar RUP. Nah, selanjutnya kita klik monitoring P3DN di sini Bapak Ibu. Atas paket yang sudah divalidasi tadi akan muncul paket yang sudah tervalidasi. Nanti Bapak Ibu klik tombol
realisasi ya yang warna biru ini. Nah, jadi saya menyarankan Bapak Ibu, inputnya itu sebaiknya dilakukan berkala dalam proses berbagai macam proses pengadaan gitu. Apakah dalam proses pengadaan, apakah pernah gagal, apakah proses pengadaan ulang. Karena datanya bisa di-updating terus-menerus supaya jangan sampai kita nunggu banyak dulu baru di-input. Nah, di sini kita bisa input Bapak Ibu ketika sudah ada kontraknya ya, kita bisa input tanggal dokumen kontrak. Jadi bisa langsung di-input nih, walaupun pekerjaan belum selesai, kita input tanggal dokumen kontraknya. Nah, kalau ya posisi dia sudah direalisasikan pembayarannya, pengadaannya, ya, di sini ada disuruh menginput nilai realisasi pengadaan. Nah, nilai realisasi pengadaan ini tadi, saya menangkapnya ini adalah realisasi dari proses pemilihan penyedianya. Lalu ada nilai rupiah barang yang diterima. Nah, beberapa kontrak kan tidak selalu ya 100% begitu ya. Ada yang kondisinya dia tidak 100%. Nah, ini ada kemungkinan dia berkurang nilainya, tapi yang saya contohkan ini adalah sama. Kemudian ada lagi input nilai jumlah pembayaran sesuai SP2D. Nah, jadi kalau yang nilai realisasi pengadaan itu berdasarkan proses pemilihan penyedia, nilai rupiah barang diterima itu berdasarkan dokumen serah terima barang, kemudian nilai jumlah pembayaran itu berdasarkan SP2D. Ya, jadi ada kemungkinan berbeda-beda begitu ya. Tapi kalau yang dicontohkan ini ya isinya karena ini produk yang simple ya, internet doang, ya udah sama semua begitu. Lalu ada pilih metode perhitungan TKDN-nya. Di sini ada 4 pilihan ya Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut soal pilihan itu tadi. Tapi saya akan langsung ke input angka realisasi TKDN. Nah, realisasi TKDN di sini karena produk yang saya contohkan ini tidak sifatnya tidak ada sertifikat TKDN-nya begitu ya. Kemudian penyedia juga diminta self declare tidak bisa ya. Maka case yang saya tampilkan ini dari konsultasi dari perangkat daerah yang lain, ini ya sudah kita asumsi saja yang minimalisnya gitu ya. Bapak self declare sendiri penilaian kinerja PPK gitu ya. Bapak ini beli dari mana? Oh, dari BUMN. Sifatnya seperti apa? Barang jasanya seperti apa? Begini-begini. Kira-kira cost-nya seperti berapa? TKDN-nya ya kami sih mengestimasinya sekitar 25%. Sudah input. Ini hambatan catatan itu tadi boleh kita tulis seperti ini. Ini contoh ya, Bapak Ibu, bukan berarti semua jawaban template-nya copy paste seperti ini, gitu. Ya. Nah, nanti kalau dia sudah berhasil disimpan, nah nanti akan muncul akan muncul peringatan di bawah kanan bawah bahwa di sini ada nanti notifikasi hijau gitu ya muncul. Nah, di sini sukses seperti ini, data realisasi berhasil disimpan. Nah, ini akan muncul tampilan rincian barangnya. Nah, baru klik plus. Ya, di sini artinya apa Bapak Ibu? Pada saat sudah mau menginput realisasi, informasi itu sudah dikuasai begitu. Perkiraan kalau seandainya perkiraan dari PPK sudah ada dokumennya. Kalau dia dari tim P3DN sudah ada dokumennya. Kalau dia self declare dari penyedia sudah ada dokumennya. Kalau dia sertifikat, nah ini tinggal klik cari sertifikat gitu ya. Nah, yang paling gampang pakai cari sertifikat gitu ya. Oke, ini normatif saja. Kalau yang saya ambil contoh di sini ya, daftar barang yang memiliki sertifikat TKDN. Nah, kalau kita klik tombol ya, nanti kita bisa cari dari keyword gitu ya, kata kuncinya. Misalkan saya di sini, Bapak Ibu nanti dalam satu kontrak gitu ya, itu bisa diisi berbagai macam item. Jadi kita bisa memasukkan detailnya itu satu per satu begitu. Nah, ini saya mencontohkan pencariannya semen gitu ya. Nah, ini kelihatan nih list-listnya semen yang keluar tuh berapa persen TKDN. Dan nanti kita tinggal klik pilih saja.
Baru nanti kita pilih pilih sebentar, sorry. Ya, ini kategori barang ya, 6 jenis kelompok barangnya dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, yang saya akan contohkan lagi nih kembali ke case yang saya hadapi tadi mendampingi penginputan ya. Nah, ini kami belanja untuk internet satu perkantoran gitu ya, menggunakan produk dari BUMN. Pengadaan dikecualikan begitu ya, karena satu-satunya yang ada di wilayah itu hanya BUMN Telkom ya, jadi langsung menggunakan produknya mereka. Ya, input saja nama, merek barang jasanya, pasti net light gitu ya waktu itu. Lalu ada spesifikasinya dan seterusnya. Tadi TKDN-nya ya estimasinya dari PPK ya udah bahwa barang jasanya ini adalah diasumsikan saja 25%. Ya, saya bilang, ya ini bisa dipertanggungjawabkan enggak ini seperti ini? Ya bisa begitu loh. Ini ada di dalam spesifikasi teknisnya seperti ini kira-kira perhitungan kami. Oke, udah diisi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, kalau dia ada lebih dari satu gitu ya, misal makan minum gitu ya, kita mau buat ada yang sifatnya berulang, itu Bapak Ibu bisa melakukan penginputan dengan mengubah realisasi. Nah, mengubah realisasi, nanti tambah lagi nih barang jasanya. Jadi jangan dianggap seperti kayak beberapa teman saya itu ada yang menganggap bahwa nanti ini tunggu kontraknya selesai, apalagi yang kontraknya sifatnya harga satuan, kebutuhannya berulang-ulang gitu dengan e-purchasing. Apakah ini harus tunggu selesai semua sampai pagu habis digunakan? Tidak jawabannya. Nanti Bapak Ibu dari listnya RUP yang sudah divalidasi itu klik tanda plus gitu ya, tanda plusnya itu nanti baru klik yang editnya itu tadi. Nanti bisa masuk kembali ke jendela ini untuk menambah barang jasanya. Kalau Bapak Ibu klik di realisasinya nanti diulang dari nol lagi. Jadi Bapak Ibu mesti menginput dari awal. Ya. Nah, kalau sudah ditambah barang jasanya ini tadi ya, seperti ini. Nah, ini nanti bisa muncul lebih dari satu item gitu ya. Misal kalau untuk makan minum gitu ya, makan minum yang di bawah 200 juta, tapi pengadaan langsung yang berulang, ya misal bisa saja dibuat gitu ya, rincian-rinciannya dari tiap nilai, gabungan dari tiap nilai kontrak gitu. Dari bukti pemesanan ya, bukti pembayaran. Misal ya rapat tanggal 1, rapat tanggal 2, rapat tanggal 3 diisi item-item yang ada itu tadi, jadi bisa semakin banyak. Sehingga bisa incremental ya Bapak Ibu, tidak harus diisi, ditunggu di akhir tahun. Nah, saya balik lagi ke terkait dengan pilihan-pilihan menginput TKDN. Nah, di sini ya Bapak Ibu, saya kemarin juga ada telepon dari teman di Pemda, di ya salah satu tetangga-tetangganya Bu Elis lah gitu ya. Itu betul-betul luar biasa itu, sampai mengundang salah satu narasumbernya itu dari Sukovindo kalau saya nggak salah ingat. Jadi ada yang mau menggunakan perkiraan pejabat pembuat komitmen sehingga melatih PPK-nya untuk bisa menginput bisa mengestimasi begitu ya. Terutama untuk yang konstruksi. Wah, itu saya tadi juga baru dikirim materinya luar biasa padat. Ya kalau bisa seperti itu lebih bagus ya. Artinya semakin bisa membuat akurat gitu. Tapi akan lebih saya pribadi Bapak Ibu, ketika ditanya, ya kita mending belanja sejak awal produk yang punya sertifikat TKDN. Ya, mengurangi beban hidup lah. Nggak perlu ya kita ditambah-tambah beban hidup yang proses pengadaannya itu saja pada saat tahap perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan itu sudah banyak dokumen yang dipikir. Ini harus punya kapabilitas untuk menghitung TKDN. Ya itu ya luar biasa begitu ya. Nah, kalau saya kebetulan memang pernah ikut pelatihan, jadi sudah tahu begitu cara menghitungnya, tapi itu nggak pernah saya rekomendasikan di Pemda saya. Kita lebih baik minta sertifikat saja barangnya, belanja yang dengan bersertifikat. Bila tidak tersedia, ya minta pernyataan dari penyedia berapa begitu. Adapun
terkadang juga penyedia itu juga tidak berani mendeklar gitu ya, karena mereka tidak punya kapabilitas yang ada begitu. Nah, mau dalam posisi seperti ini, terkadang opsi ketiga dan keempat, ya, perkiraan pejabat pembuat komitmen dan perhitungan tim P3DN itu terpaksa kita ambil begitu. Nah, namanya perkiraan ya atau perhitungan ya itu bisa salah, bisa tidak tepat begitu ya. Tapi akan lebih salah bila Bapak Ibu tidak menginput. Nah, jadi saya berpikir bahwa kalau saya menyarankan bahwa ya ini kita ada berbagai macam alternatif ya yang bisa digunakan. Tapi kalaupun memang uh, seburuk-buruknya harus minta memperkirakan sendiri begitu ya. Ya selama logis ya silahkan. Yang penting apa? Jangan tidak diinput gitu. Nah, nanti Bapak Ibu kalau sudah ini self declare dari penyedia yang saya biasanya sering koordinasikan terutama kalau di tempat saya ke BIKON ya, Bina Konstruksi PU. Tolong dong itu kalau dalam tugasnya membina penyedia begitu kan yang berkontrak dengan Pemda ya dia disarankan untuk punya kemampuan untuk berani mendeklarkan ya hasil-hasil perhitungan. Dan pada prinsipnya sebenarnya kalau konstruksi dalam negeri itu kan cuma permasalahan mengestimasinya saja begitu ya. Kalau kayak semen ya, beton itu sudah ada ya yang sudah bersertifikat, tapi kayak tanah-tanah begitu kan, tanah urukan, kemudian batu pecah. Nah, itu kan udah pasti otomatis nggak mungkin impor Bapak Ibu. Ya, apalagi kalau memang sudah bisa diketahui sumbernya di mana, galinya dari muka bumi Indonesia ini ya bobotnya bisa dibuat 100%. Nah, sehingga itu bisa dibuat self declare-nya. Ya, kebetulan saya membantu untuk PU untuk bagaimana sih nanti ketika menyepakati self declare dari penyedia begitu kan. Nah, usahakan self declare dari penyedia di mana penyedia yang melakukan pengawasan itu yang mengestimasikan begitu ya. Jadi di sanalah mereka yang punya kemampuan untuk menghitungnya. Ada juga nih ini karena materi lama, kalau sekarang sepertinya udah agak sulit ya. Ada yang self declare ini kalau saya nggak salah ingat ya. Ini saya coba waktu itu saya coba cari sertifikatnya tidak ada di TKDN Kemenperin, tapi muncul di katalog. Nah, ini juga masih bisa dianggap self declare gitu. Cuman kalau sekarang apalagi Bapak Ibu yang mengelola katalog lokal itu kan udah tahu harus bisa nginput, dia nggak bisa self declare begitu saja tapi input nomor sertifikatnya. Jadi nanti TKDN-nya akan biru, baru dia diklik, baru dia akan nyambung ke website Kemenperin. Nah, tapi bentuk-bentuk seperti ini self declare dari penyedia ya, yang kalau memang yang kemarin ya sebelum diketatkan ada capture-nya begitu ya, pasti kita nyusun spek teknis pakai capture dari e-purchasing. Nah, itu bisa dijadikan bagian dari self declare dari penyedia dokumennya gitu. Ya, kalau sempat tercapture ya waktu itu. Kalau sekarang sudah pada diperketat ya. Jadi kalau tidak punya nomor sertifikat ya kelihatannya NA begitu, not available. Ya, ini Bapak Ibu untuk perkiraan PPK ya. Yang perlu saya garis bawahi, bahkan ini menjadi sesuatu hal yang saya kritisi terus gitu ya. Saya bolak-balik mengkritisi bahwa jangan berpikiran bahwa Made in Indonesia itu lantas langsung P3DN-nya 100%. Di Muji Santosa Training and Consulting ini saja ya berbagai narasumber dari Kemenperin sudah menyampaikan bahwa yang 100% itu kalau nggak salah pakaian daerah salah satu kabupaten di NTB aja begitu. Itu yang betul-betul diambil ya pakaian daerah itu tadi, kancingnya itu diambil dari bahan-bahan tumbuhan yang ada di situ ya, serat kainnya dari tumbuhan di situ, pewarnaannya menggunakan metode yang tradisional dan bahan getah dan yang lain-lain yang ada di situ. Sehingga barulah itu bisa menjadi TKDN 100%. Jadi tidak sesimpel oh ya ini belinya di mana? Oh beli produknya produk lokal apa tidak? Oh ya udah buat 100%. Nah, itu walaupun ada di YouTube untuk penggunaan siswa P3DN ini tadi,
kembali saya tidak merekomendasikan untuk mengisi sesembrono itu. Ya, pertama apa itu bukan berarti karena sama Pak Christian ini selalu menjadi lebih ruwet, enggak. Kita harus menghargai Bapak Ibu yang punya TKDN dengan sertifikat itu jangan sampai kalah dengan yang ngisinya asal-asalan. Ya, ngurus sertifikat TKDN itu tidak mudah Bapak Ibu. Ya, mereka disurvei, dilihat, di breakdown struktur produksinya. Nah, terus kita ada yang PPK atau penyedia ya, yang sekedar karena ada tulisan Made in Indonesia langsung men-self declare-kan itu 100%, tidak semudah itu Ferguson katanya. Kata di TikTok begitu ya. Jangan, saya sarankan jangan melakukan hal seperti itu. Oke. Memerlukan kompetensi ya. Jadi kalau bisa PPK itu juga sebisa mungkin hindari, karena ya ini saya mengutip dari slide-nya Kemenperin, ya ketentuan tata cara penghitungan TKDN ini tebel-tebel Bapak Ibu, ada yang cost base ya, ada yang product base dan proses cost base dan seterusnya. Jadi ya kalau memang ragu apa segala macam ya jangan lakukan perhitungan, minta pihak yang lebih berkompeten untuk melakukan proses perhitungan itu tadi. Nah, Bapak Ibu, apapun hasil input kita, gitu ya, yang ditarik dari sirup LKPP, kemudian ada aplikasi masing-masing, begitu ya, dari SIPD juga ada, dari Siswas P3DN ini ada, akan dikompilasi menjadi laporan hasil monitoring siswa penggunaan produk dalam negeri. Nah, ini akan terlihat komitmen dan realisasinya. Jadi ini bukan pekerjaan hanya tahun 2022, Bapak Ibu. Ya, ini akan menjadi pekerjaan yang rutin kita lakukan karena menjadi indikator kinerja kunci bagi Pemda, ya khususnya Pemda ya. Karena ada di instruksi bahwa indikator kinerja kunci kita untuk meningkatkan produk dalam negeri. Sehingga angkanya ini harus kita pertahankan peningkatannya gitu. Misal saya mengestimasi tahun 2021 ya, kami mengestimasi bersama itu ada sekitar 600-an miliar untuk produk dalam negeri. Artinya apa? Hasil output dari siswa P3DN untuk tahun ini berarti harus di atas itu. Kalau tidak, indikator kinerja kuncinya akan minus, akan menjadi negatif. Ya. Oke, Bapak Ibu, demikian mungkin ya, ini kesimpulan yang bisa saya sampaikan, bahwa dalam tahap awal ini tadi kita memang masih sedikit bingung ya, kenapa kok UKPBJ dibebankan untuk mengelola akun bersama APIP begitu ya. Nah, pada prinsipnya kita sebagai simpul akhir dalam proses pengadaan barang jasa memang dianggap membidangi hal tersebut. Nah, tapi penginputannya itu bukan UKPBJ. UKPBJ hanya mengkoordinasikan penginputan data oleh pejabat pembuat komitmen. Update data kebijakan P3DN ya, edaran, aturan itu dilakukan APIP daerah, tapi klarifikasi komitmen, realisasi, dan seterusnya itu dilakukan oleh PPKOM. Dan ingat Bapak Ibu ya, kita harus memulai berpikir bagi keutuhan satu bangsa ya, bahwa kita ini mau mencapai tujuan yang mulia dari Undang-Undang Perindustrian, sehingga kita harus berpihak dan menjadi contoh dalam keberpihakan kita terhadap industri dalam negeri. Kan akan menjadi sebuah hal yang lucu begitu ketika pejabat negara gitu ya menyerukan penggunaan produk dalam negeri, tapi tabletnya logonya logo buah digigit begitu ya. Makanya kira-kira kalau kita lihat itu sekarang sudah mulai ditempelin stiker gitu kan ya, bahkan teman-teman yang dari APBN itu kalau ada bilang, oh ini laptop akan saya sayang-sayang ini, habis ini kita belinya produk dalam negeri. Nah, tapi hal ini ya saya ungkapkan di sini, kita nggak bisa terus-menerus membeli produk dari luar negeri secara konsisten lagi begitu. Kita harus memberikan kesempatan supaya apa? Belanja pemerintah itu relatif besar angkanya begitu. Kucuran belanja dari pemerintah ini tadi akan menjadi bahan bakar Bapak Ibu, bahan bakar bagi
industri untuk meningkatkan kualitas barang jasanya. Ketika omsetnya naik, mereka akan berusaha untuk bersaing terus-menerus. Beberapa perusahaan ya yang produk dalam negeri ini bahkan ada yang mulai mau melantai di bursa efek nih ya, untuk saya baca prospektusnya begitu ya, apa nih targetnya mereka ke depan. Ketika ada keberpihakan seperti ini, mereka mulai mengalami peningkatan omset begitu ya, walaupun ada asumsi-asumsi bahwa ya tidak selamanya produknya dia itu akan dijamin 100% berhasil begitu, tapi ada upaya mereka untuk bersaing di kancah internasional. Bayangkan Bapak Ibu, ini perusahaan yang akan IPO itu tadi ya, itu baru akan IPO setelah sekian lama dia punya berkiprah di industri dalam negeri gitu ya. Nah, peningkatan dari laporan keuangan yang sudah diaudit gitu ya untuk masuk melisting di bursa itu saya ngelihat gitu bahwa kebijakan kita itu memberikan dampak yang signifikan. Nah, ini baru satu yang saya perhatikan begitu ya dari sisi industrinya. Artinya apa? Kebijakan pemerintah kita ini sudah tepat dan ini perlu dukungan supaya setiap komoditas yang ada di Indonesia itu tadi didukung sama kuatnya. Begitu Bapak Ibu. Jadi jangan anggap kewajiban penggunaan produk dalam negeri ini menjadi sebuah beban. Ya, jangan dianggap bahwa kita ini seolah-olah sedang dihukum begitu ya. Kita jangan seolah-olah ini menjadi derita begitu. Artinya ya sudah, kita menjadi suri tauladan bagi warga kita begitu ya Bapak Ibu, bahwa kita mulai beralih nih menggunakan produk, dan ternyata produk lokal ini tadi it's okay gitu, fine aja begitu ya, hanya saja selama ini mereka tidak diberi kesempatan. Nah, ketika ini sukses, maka Bapak Ibu, negara kita ya yang memang punya bonus demografis penduduk besar, sekian puluh besar di dunia ya, ini akan memiliki gaung yang menjadi kuat, membuat kita ini menjadi negara yang ya bisa semakin kompetitif gitu ya secara global. Ya, jadi jangan dijadikan beban, silakan kita berusaha di tiap Pemda masing-masing untuk melakukan proses realisasi pengadaan dan pengawasan. Paparan dari saya sekian Bapak Ibu, mungkin kita masuk ke sesi diskusi yang akan dipandu oleh moderator. Saya kembalikan ke Ibu Elis. Iya, terima kasih Pak Gamas, materinya luar biasa gitu. Saya sendiri mendapatkan beberapa pencerahan, tapi nanti saya juga mau ikut bertanya, tapi memberikan kesempatan dulu kepada peserta webinar lainnya. Silakan Bapak dan Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan klik tombol raise hand-nya. Kita lihat belum ada yang ini raise hand, kita lihat di ini Pak, kita lihat di chat. Pertanyaan pertama, apakah pernah ada pengalaman anggaran swakelola di Sirup berbeda dengan yang ada di Siswas P3DN, Pak? Oke, baik. Kalau siswa P3DN, ya, saya langsung jawab aja ya, Bu Elis ya. Iya, Itu silakan, yang ditarik itu data dari penyedia dan penyedia dalam swakelola gitu ya. Nah, jadi itu yang posisinya ditarik begitu dari siswa P3DN. Jadi kalau yang swakelola murni itu memang nggak akan kelihatan begitu. Jadi memang saya belum pernah ada ketemu gitu kan, karena swakelola itu sama sekali tidak muncul di admin. Mungkin Bu Elis sudah memperhatikan juga ya, Bu Elis ya? Iya, sudah Pak. Ya, jadi memang yang hanya penyedia aja yang masuk. Ya. Nah, selanjutnya kami sudah menginput siswa dan mayoritas nilai TKDN-nya adalah perkiraan PPK. Mungkin sama dengan di sebagian besar gitu, sebagian besar yang input. Adakah konsekuensi ketika perkiraan PPK tidak sesuai? Contoh untuk konsumsi dan ATK, kami input 100% semua TKDN, karena di ATK, karena di apa sih? Masih paket belum rincian item barangnya. Ya.
Tadi saya sampaikan Bapak Ibu, ketika kita masih menginput saja begitu ya, apalagi yang perkiraan barang jasa kita ini kan memang tidak semuanya sudah tersertifikasi begitu ya. Ya. Ya, pada prinsipnya menginput itu tadi tidak bisa disalahkan juga begitu ya. Artinya yang lebih salah itu yang tidak menginput. Nah, cuman tadi perhatikan ATK tuh kalau saya sih untuk komoditas-komoditas bahkan untuk makan minum merapat ya yang beli di warung sebelah itu pun saya juga ya kalau Bapak Ibu mau melakukan estimasi ya kalau kita mau akurat gitu ya mau benar-benar akurat Bapak Ibu harus tanya seperti ini loh. Contoh nih Bapak Ibu beli lalapan. Bu Elis suka makan apa Bu Elis? Suka makan lenca, Pak. Nah, saya nggak tahu Lalapan makan. lenca, Pak. Nah, kalau misalkan kayak Pak Muji, ya saya nggak tahu itu apa. Jadi saya pakai contoh kesukaannya Pak Muji aja, mie goreng gitu. Terigu aja kan kita impor tuh dari Ukraina gitu kan. Ya, itu TKDN-nya berapa gitu kan. Kita kan mesti tahu semuanya. Itu menjadi rumit ketika kita berbicara perkiraan. Sehingga kita, ya kalau saya ambil angka aman lah gitu Bapak Ibu. Tapi jangan juga 100% begitu ya. Kalau 100% itu betul-betul kita yakini bahwa kita bisa kayak mie goreng itu kita yakini bahwa ada pabrik gandum atau lahan perkebunan gandum di sini gitu kan. Padahal kan nggak mungkin faktanya. Jadi angka 100% itu relatif mustahil ya. Cuman ya kalau dibilang apakah ada sanksi gitu ya kalau sudah di-input, saya rasa nggak akan ada lah Bapak Ibu. Kita ini data segitu banyak gitu ya. Ya siapa sih yang akan melakukan proses perhitungannya itu tadi sampai rinci gitu ya, beli minyak gorengnya dari mana nih, dari mie goreng tadi. Mie goreng tadi itu misalkan satu mereknya A, mereknya B, TKDN-nya pasti akan berbeda juga. Ribet gitu loh kita. Jadinya ya kita pakai estimasi saja, jangan juga mau akurat 100% gitu. Kalau saya membuat seperti itu Bapak Ibu. Jadi ya paling enggak kalaupun kita mau mengestimasi sendiri yang logis begitu ya, tapi kalau masih bisa jangan estimasi sendiri, lempar saja kepada penyedianya untuk mendeklarasikan sendiri begitu. Iya. Ya mungkin kejadiannya hampir sama, Pak. Nanti intinya gini, kalau memang ada ada temuan gitu, kita akan banyak Pak temannya gitu. Soalnya di kami sendiri juga ketika karena pemahamannya belum ini, ketika ada yang nanya, Bu, ini gimana ngisinya? Pengadaan apa? Ya udah 100% aja. Ya. Tenang Pak, nanti akan banyak temannya itu. Ya, tapi pada prinsipnya Bapak Ibu menghitung TKDN itu rumit ya. Tadi ada beberapa peraturan Menteri Industri yang saya tampilkan di layar, saya coba buka itu ratusan halaman begitu. Saya rasa juga tidak akan jadi ada yang ya jelek-jeleknya gitu ya, kalaupun kita sudah terlanjur salah ngisi 100%, siapa sih yang permasalahkan begitu. Itu aja sih kalau saya. Ya, jadi bisa tidur nyenyak kita, Pak. Iyalah. Soalnya salah satu pertanyaan saya itu seperti itu, tapi sudah terwakili. Silakan Bapak dan Ibu yang mau bertanya langsung, diklik tombol raise hand-nya. Mungkin paparan materi dari Pak Gamas sangat jelas gitu. Tapi ada masih pertanyaan tertulis itu, Bu Elis? Iya, nanti saya baca lagi Pak. Pertanyaan tertulisnya untuk bentar Pak. Kalau untuk ini Pak, pengisian yang nilai TKDN jasa keamanan sama jasa kebersihan gimana Pak? Oh ya, ini mirip kayak jasa konsultansi sebenarnya. Jadi ya self declare aja lah dari penyedia gitu ya. Jadi penyedia itu kan yang tahu struktur harganya dia. Sebenarnya kan P3DN itu kita menghitung bobot biaya mana yang dari dalam negeri murni begitu. Dibagi dengan total keseluruhan harga itu dapat persentasenya.
Jadi misal kalau jasa konsultan ya, kita bicara sama-sama jasa. Dari apa 60% misalkan 60% dari penawaran penyedia itu misal untuk tenaga ahli. Dari 5 orang tenaga ahli yang ada di dalamnya, 1 adalah warga negara asing. Nah, kan itu berarti warga negara asingnya untuk 60% itu dihitung 0 bobotnya, biayanya. Nah, itu kan yang tahu kan penyedia, makanya self declare dari penyedia saja begitu. Jadi kalau kayak jasa kebersihan begitu ya, jasa cleaning service, jasa pengamanan ya. Ya kita mesti yang bisa tahu bajunya ini, tapi nggak mungkin ya kalau apa bajunya cleaning service itu pakai Louis Vuitton gitu ya, nggak mungkin ya, ya yang impor gitu kan, pasti pakai apa produk yang dalam negeri atau yang seperti apa. Nah itu kan yang tahu kan penyedia, biarlah penyedianya yang hitung gitu ya, komponen dalam negerinya Anda berapa gitu. Nah itu self declare saja. Kalau saya sih beraninya bilang ya pasti akan tinggi angkanya karena nggak mungkin ya cleaning service gitu ya, beda dengan jasa konsultan. Cleaning service, jasa pengamanan kan pasti pakai tenaga kerja lokal. Nah, itu penggunaan perhitungannya dari dari cost base gitu ya. Artinya dari beban biaya. Jadi dari sisi beban biayanya itu tadi bisa didapatkan TKDN-nya. Gitu mungkin Bu Elis. Iya, lanjut. Izin bertanya ya Pak ya. Ya, Tadi silakan. sebentar Pak. Di slide yang tentang perhitungan IKK Pak. Oh iya ya, saya ambilin lagi ya. Nah, kemarin itu kami sempat berbeda persepsi karena mungkin setelah saya nyimak paparan dari Pak Gamas, sepertinya memang atau salah saya dalam pengisiannya. Di sini kan di sini disebutkan, sebentar Pak. Di sini disebutkan, nilai P3DN barang jasa tahun ke N kurang nilai P3DN barang jasa tahun ke N kurang 1. Yang diminta kan 2020 sama 2021 gitu. Betul. Sedangkan kan kita waktu itu belum musim Pak yang namanya TKDN gitu. Terus saya ngisinya adalah nilai P3DN itu nilai seluruh kontrak yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Sumedang. Jadi pengadaan tender sama pengadaan langsung. Saya ngisinya adalah nilainya Pak, nilai kontraknya gitu. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita nilainya jadi minus Pak. Karena kan tidak selalu bahwa tahun ini lebih besar dari tahun kemarin kan. Jadi kejadiannya tahun 2021 itu lebih sedikit dibanding dengan tahun 2020, sehingga saya nilainya minus gitu. Terus yang ingin saya tanyakan, apakah di sini nilai P3DN-nya dalam bentuk rupiah, nilai kontrak, atau dalam bentuk persen, Pak? Baik. Jadi gini, nilai akhirnya kan pasti akan persentase ya, Ibu ya? Iya. Nilai akhirnya akan persentase. Kemarin itu juga saat kan ini kan kalau yang di Pemda kan ini lewat tata pemerintahan sebenarnya ya. Iya, lewat tata pemerintahan. Nah, terus datang teman-teman dari BPKP nanya ini, saya komplain duluan. Impresnya kan baru tahun ini, saya bilang. Kok langsung diminta? Langsung saya bilang, aplikasinya lo baru di launching kemarin. Kok sudah diminta kayak gini? Kamu gimana mengestimasinya? Nah, saya bilang. Terus ya diperkirakan aja Pak, gimana namanya? Pakai pernyataan asumsi. Nah, jadi kita buat pernyataan asumsi bahwa rata-rata produk dari OPD itu menggunakan saya nggak ingat waktu itu berapa belas persen gitu loh saya pakaikan. Jadi perhitungannya itu nanti benarnya bukan dari nilai kontrak secara penuh Bu. Kembali yang diminta dari peningkatan P3DN itu adalah total keseluruhan total dari penjumlahan tiap kontrak dikalikan angka TKDN-nya. Jadi misal kontrak A, angka TKDN-nya 30%. Kontrak A tadi nilainya 1 miliar. 1 miliar kalikan 30%, berarti kan 300 juta.
Nah, akumulasi 300 juta, 400 juta, 500 juta setelah dikali TKDN itulah yang dihitung sebenarnya. Oh, Gitu. iya. Jadi bukan nilai kontrak secara utuh. Kalau nilai kontrak secara utuh, kita sulit, Bu, menghitung. Karena begini, kalau kita memang anggaran kita tahun ini berkurang, gitu ya. Tapi Iya, kalau tahun ini kita berhasil meningkatkan P3DN-nya, gitu, angka P3DN-nya, maka itu kan menjadi peningkatan, gitu. Jadi iya, nilai rupiah pagu anggaran kontrak kita itu pasti makin ke sini trennya kan makin berkurang. Nah, iya, tapi makin kalau berkurang. kita bisa beli produk dengan TKDN makin tinggi, itu ada peningkatan. Pasti ada peningkatan gitu. Nah, itu. Jadi mungkin nanti boleh dikoreksi, Bu, mohon izin. Mungkin yang Ya, data yang sudah disubmit kemarin itu jangan dikalikan 100 apa? Jangan nilai kontrak 100% dalam setahun. Setengah mati Ibu ngejarnya nanti. Gitu. Ya, karena kalau tadi berapa Pak? 15% ya? Kalau nah, itu asumsi di tempat saya loh ya. iya, iya. Boleh Nah, kan nyontek Pak? jadi gini Bu, kalau saya Ya, berstrategi karena asumsinya saya gimana sudah Pak? dapat lampu hijau dari BPKP-nya untuk menggunakan asumsi, saya buat pernyataan tertulis ini asumsi karena aplikasi belum ada waktu itu. Aplikasi belum ada waktu itu. Nah, sehingga angkanya kita ambil angka minimalis. Ya, tujuannya ya supaya kita mudah juga mencapai genjotan output dari siswas ini tadi ketika ditanding dengan tahun lalu, kita nggak jomplang. Strateginya sih saya seperti itu. Mungkin seperti itu. Nah, alhamdulillah ini ada yang raise hand. Ibu Reni, Ibu Reni Warti, silakan Ibu di on kameranya, silakan Ibu. Terima kasih Bu Elis. Gini Pak Christian, selamat sore. Masalah TKDN untuk konstruksi, kalau 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu itu di Kementerian PUPR itu dari perencanaan itu udah dihitung, karena jelas dari penyusunan konsultan itu penyusunan spek APS itu jelas, kan Ya, misalnya dihitung dari analisa harga satuan pekerjaan. Jadi misalnya pekerjaan keramik, kan ada pasirnya 100% dari TKDN 100%, upah 100% TKDN-nya, keramiknya mungkin 46 apa berdasarkan daftar kuantitas, berdasarkan daftar yang ada isian TKDN yang di Kementerian Perindak ya, berapa harga, berapa persen TKDN yang ada di keramik itu. Terus tapi untuk keseluruhan memang dihitung, bukan perkiraan, untuk keseluruhan item ternyata di waktu pelatihan kemarin itu untuk keseluruhan item. Terus waktu menginput di sirup mungkin di perencanaan udah ada, waktu penginputan itu udah jelas TKDN-nya berapa. Pas penawaran, pas apa mungkin baru lain lagi. Jadi saya pertanyakan di sini, boleh enggak penawar atau apa melebihi atau mengurangi TKDN yang telah ditetapkan oleh perencanaan? ya, Soalnya kan tadi dibuat Pak Christian bilang itu tuh diserahkan aja ke penyedia kan gitu. Tapi kalau kemarin tuh dari perencanaan tuh udah pasti udah bisa, maksudnya bukan pikirannya tuh hampir mendekati sempurna lah, maksudnya karena udah kayak pipa kan udah terdaftar TKDN-nya berapa dari perindustrian gitu kan, jadi udah jelas. Tapi kalau dari hasil dari Pak Christian ini dibilang tadi diserahkan penyedia, berarti yang dimasukkan laporan itu dari hasil penawaran ya, penawaran mereka berapa sebenarnya itu, apa boleh apa tidak gitu? Oh, maksudnya kurang dari perencanaan awal. Nah, gitu aja. Siap. Jadi memang saya waktu pas diskusi dengan Pak Muji juga terkait dengan hal ini ya, saya disampaikan sama beliau dapat wejangan jangan confuse antara dalam proses pengadaannya dengan realisasi begitu ya. Ya. Jadi kalau dari konsultan perancang, Ibu, ketika kita berbicara dari konsultan perancang, ini nanti kita sudah mengestimasi gitu ya berapa TKDN yang ada di spesifikasi teknis. Itu akan menjadi input kita. Jadi pada saat kita mau menginput
data dari konsultan perancang untuk spesifikasi teknis. Nah, ini akan menjadi input kita dalam validasi komitmen kita. Nah, jadi misal nih, dalam satu bangunan TKDN-nya untuk paket kita nilainya 2 miliar misalkan ya, itu dari estimasi dari spesifikasi adalah sebut saja 35% misalkan, 35%. Nah, ketika penyedia itu menawar, gitu ya, ketika penyedia itu menawar, terutama adanya kalau misalkan penyedia itu tadi paketnya itu tadi ada yang komponen di atas 1 miliar, kalau konstruksi komponen di atas 1 miliar memberlakukan preferensi harga. Nah, ini kan penyedia akan berlomba-lomba meningkatkan TKDN-nya. Ya, berlomba-lomba meningkatkan TKDN-nya. Sehingga sangat mungkin ya, Ibu, bahwa ketika kita realisasi kontrak, ya, dihitung ulang pada saat realisasi kontrak, itu hasilnya akan berbeda pada saat validasi. Jadi spesifikasi itu ketika memvalidasi RUP yang pertama, tahap pertama, kita nginput dari spek kita, ya 35%. Terus nanti penawarannya ternyata dia TKDN-nya di total keseluruhan gitu ya, ternyata dari nilai kontrak PDN-nya lebih tinggi dari yang ditawarkan dari spek 35%. Tadi kalau di spek, jadi dia punya 40% misalkan. Ya itu boleh, Bu. Nggak masalah. Nggak masalah berbeda karena kan realisasi dengan validasi komitmen dengan realisasi itu dua inputan yang berbeda. Mungkin itu Bu Reni. Berarti kurang juga boleh, lebih juga boleh ya. Intinya ya. Memang realisasi lapangan itu berapa ya. Tapi ya. otomatis kalau agak jauh berarti merubah spek kan gitu. Kalau kurang, Ibu ya, kalau kurang, terutama kalau paket yang penyedianya tidak memberlakukan preferensi harga, hal ini besar kemungkinan terjadi, Ibu. Nah, tapi kalau paket yang memberlakukan preferensi harga, itu kan jadi ada benefit ya, Bu ya, ada walaupun dia lebih mahal gitu ya, tapi dia bisa menang proyek gitu ya, menang proses tender gitu kan. Itu masih dimungkinkan kalau memberlakukan preferensi harga. Makanya mungkin kalau yang dari webinarnya Pak Vidi sudah belum ya? Yang untuk yang konstruksi, saya lupa. Kalau yang di situ kan mungkin sudah nanti akan, kalau ada rekamannya bisa disaksikan lah, bahwa para PPK itu harus mencermati betul gitu ya, bahwa kalau ada komponen yang di atas 1 miliar, berlakukanlah preferensi harga, supaya apa yang Ibu Reni khawatirkan ini tadi, akan terjadi yang TKDN lebih rendah, itu nggak terjadi gitu. Karena kalau dia TKDN-nya lebih rendah tapi tidak berlaku preferensi harga, barangnya kan jasa konstruksinya kan jadi lebih murah tuh. Nah, sehingga jadinya speknya mungkin sama saja begitu, cuman harganya harganya lebih murah, TKDN-nya lebih kecil atau bahkan tidak ada kayak gitu. Nah, itu cuman jadi pencatatan realisasinya yang kurang. Berarti kan nanti menjadi semacam bahan evaluasi ya Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika kenapa nih kok spesifikasinya TKDN-nya diestimasi bisa lebih tinggi karena ketersediaan produknya, tapi penyedia nawarin yang tidak mencapai TKDN-nya, kan kita nggak bisa gugurkan karena TKDN gitu. Nah, berarti ada kemungkinan bahwa di sini ketentuan pemberlakuan preferensi harga perlu dioptimalkan. Seperti itu, Bu, tanggapan saya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, siap. Iya, terima kasih Ibu Reni. Dari mana Ibu, maaf? Bu Reni kalau nggak salah dari Jambi. Dari Jambi. Oh iya. Ya, salam kenal Ibu. Lanjut ke chat aja Pak. Ini izin bertanya, apakah boleh barang yang diproduksi dalam negeri dan mempunyai TKDN plus BMP 40%, tetapi belum memiliki sertifikat TKDN untuk ditender karena belum masuk di e-katalog? Kalau saya nebaknya ini ke kendaraan ini. Karena kendaraan itu beberapa waktu yang lalu kan ada beritanya begitu ya. TKDN-nya sekian persen, cuman masih proses sertifikatnya gitu. Nah, sehingga untuk kendaraan itu ya yang sudah ber-TKDN itu baru satu merek, itu pun mobil listrik kayaknya.
Nah, tadi pertanyaannya di tender cepat maksudnya gimana, Bu? Saya lihat. Nggak pakai tender cepat, pakai tender aja, Pak. Oh, anu ya. Belum memiliki sertifikat TKDN untuk di tender. Nah, begini, ketika patokannya adalah sertifikat gitu ya. Kalau dari Kemenperin itu kan menyampaikan hal tersebut bahwa yang di tkdn.kemenperin.go.id lah patokan bahwa barang tersebut itu menjadi barang wajib, barang dimaksimalkan, barang diberdayakan gitu. Nah, kalau belum memiliki sertifikat TKDN tapi produknya itu tadi belum masuk dalam katalog, ya sebenarnya kan boleh-boleh saja gitu. Cuman mari kita sounding lagi. Belum masuk di tkdn kemenperin.go.id itu tadi, ada enggak komoditas lain? Ada enggak produk lain dalam komoditas sejenis begitu? Karena kalau sudah ada, ya berarti kita menyusun spesifikasinya menggunakan barang yang wajib itu tadi. Kalau yang TKDN plus BMP di atas 40%, itu menjadi barang wajib. Nah, berarti kan tinggal ditenderkan seperti itu. Nah, kalau dia TKDN plus BMP, TKDN-nya kurang 15% gitu ya. Jadi TKDN plus BMP-nya 40%, kurang dari 40%, terus ada barang yang di atas TKDN 15%, itu kan menjadi barang dimaksimalkan. Ya berarti kita nyusunnya berdasarkan segmen barang yang dimaksimalkan itu tadi. Demikian kalau sudah tidak ada yang TKDN plus BMP-nya 15%, artinya barang berdayakan, ya berarti sekedar made in Indonesia, itu yang kita upayakan jadi spesifikasinya. Jadi mari dipilah berdasarkan Permenperin nomor 2 tahun 2014, Peraturan Menteri Perindustrian. Nah, ini barang jasa yang mau ditender ini masuk barang kategori apa? Barang wajibkah? Barang dimaksimalkan? Apa barang diberdayakan? Karena kalau berbicara barang wajib, maksimal, diberdayakan, di webinarnya Muji Santosa Training and Consulting oleh Pak Vidi itu sudah 2-3 kali diulang. Jadi memang saya nggak tampilkan gitu ya. Saya cuma mengutip webinarnya beliau. Nah, di situ. Nah, ketika kita berbicara sudah tahu nih masuk kategori barang apa saja, ya di tender ya boleh-boleh saja begitu. Di tender boleh-boleh saja. Mungkin itu, Bu. Iya, Pak. Silakan Bapak dan Ibu, masih ada waktu. Tadi kita terlambat. Bu Elis, Iya, Pak? nggak, saya ingin memastikan aja lah. Kadang-kadang saya juga ragu-ragu ini. Begini Pak Kemas ya, jadi yang diinput di Siswas ini adalah TKDN plus PDN ya. Contoh cleaning service ya, cleaning service itu kalau ditanya TKDN-nya mungkin tidak ada, mungkin ya. Kalau kita lihat TKDN di web TKDN mungkin tidak ada. Jadi cleaning service kita anggap 0 TKDN-nya. Tapi yang kita hitung kan PDN-nya. Dia kan orang lokal ya, berarti kan PDN ya kalau dia hanya kerja saja 100% lah. Tapi kalau dia beli sepatu kayak sepatunya Bu Elis, beli seragam jadi ya enggak 100% jadinya ya. Tapi kalau hanya tenaga saja, jadi yang diinput PDN-nya ya. Kalau TKDN-nya ya 0 dia. Apa begitu Pak Kemas? Saya ini mau ya. Kalau PDN Pak itu ada pilihannya ya atau tidak begitu kan Pak. Jadi dia tidak ada kadarnya. Nah, cuman mengapa kok tetap kita perlu isi kadar TKDN-nya, ini yang menjadi perhitungan dalam indikator kinerja kuncinya Pak. Nah, cuman memang namanya estimasi ya Pak ya, ya setidaknya tidak mungkin juga kita jadi dibuat perhitungannya komposisinya dari manpower-nya itu ketika dia dianggap 100% begitu kan, karena dia dalam negeri WNI begitu Pak ya. Terus biaya manpower itu misalkan dari kontrak 100 juta gitu kan, manpower itu 80 juta. Nah, 80 juta berarti kan 80% ya. Berarti kita bisa save asumsi Pak TKDN-nya 80% supaya apa? Dapat angka pemanfaatan produk dalam negerinya. Karena kalau nggak diisi TKDN-nya dia dianggap dikali 0 Pak. Jadi seolah-olah
PPK itu tidak ada kandungan dalam negerinya sama sekali, Pak. Gitu. Memang debatable sih, Pak. Betul, saya sepakat, Pak. Harusnya kan bukan hanya memperhatikan TKDN saja aplikasi ini. Harusnya juga memperhitungkan penggunaan produk dalam negerinya, begitu kan. Cuman sepertinya aplikasi ini kan memang pasti akan dikembangkan berlanjut-lanjut berdasarkan masukan. Ya, masukan-masukan saat itu yang saya kebetulan pertanyaannya sama, Pak. Di waktu itu di Pemprov Kaltim saya dengan BPKP. Ya, ini jadi catatan buat kami begitu untuk perbaikan ke depan begitu. Artinya kan kalau dia memang tidak punya sertifikat TKDN, ya bisa ada pilihan lain, Pak, untuk menghitung base-nya dari kandungan yang ada di dalam, misal tadi seragam. Ya berarti nilai seragamnya itu tadi diperhitungkan, nilai manpower-nya diperhitungkan gitu. Nah, sementara ini jalan untuk ke situ ya menjadi dicari dulu tuh, kita bandingkan total penggunaan produk dalam negeri, jasa dalam negeri, di total dulu baru dibandingkan tadi. Jadi saya contoh tadi ya, misal saat kontrak 100 juta untuk jasa kebersihan, 80 jutanya kita bisa save, ini kita yakin ini produknya dan jasanya ini tadi dari dalam negeri 80 juta. Berarti 80 juta per 100, nah itu yang kita konversi ke angka TKDN-nya. Sebagai self-declare dari penyedia tentunya akhirnya. Jadi diisi dari situ, maka nanti ketika di-save, baru kelihatan tuh penggunaan produk dalam negerinya 80 juta. Mesti agak muter gitu Pak Muji, karena keterbatasan sistem saja. Jadi dalam aplikasi yang ditanya TKDN ya, bukan iya, PDN. TKDN ya? Inputannya Pak. PDN-nya cuma ya atau tidak gitu doang. Ya, jadi Bapak Ibu, aplikasi meminta kita mengisi TKDN, tapi sebenarnya dimaksud sebenarnya PDN itu. Betul. Mungkin betul. begitu ya. Ya, terima kasih. Jadi tambah yakin ini. Terima kasih Pak Muji. Silakan Bapak dan Ibu, masih ada 5 menit lagi ya Pak ya? Silakan Bapak dan Ibu, barangkali ada yang mau raiskan lagi. Kalau tidak, kita lanjut ke chat ya Pak Bagamas ya? Siap. Atau kalau saya yang nanya boleh nggak Pak? Boleh lagi nggak? Boleh, kalau saya jadi moderator saya nanya malah kadang-kadang. Ini Pak, kalau ibaratnya ada pengadaan barang yang ibaratnya kita ibaratkan 2 barang saja, barang A dan barang B. Yang barang A itu nilai TKDN-nya ada yang 25%. Kalau yang barang B di bawah itu, bahkan mungkin ada yang impor gitu. Kalau untuk pemaketannya, bolehkah itu digabungkan atau memang harus dipisah, Pak? Kalau kejadian seperti itu. Siap. Baik. Ini juga diskusikan ya Pak Muji ya, terkait dengan penerapan Peraturan Menteri Industri nomor 2 tahun 2014. Jadi sebenarnya barang wajib itu hanya bisa dipaketkan sama-sama dengan barang wajib. Nggak bisa barang wajib dipaketkan dengan barang diberdayakan. Nggak bisa dengan barang diberdayakan dipaketkan dengan barang yang dimaksimalkan gitu ya. Kecuali ada lagi di pasal berikutnya. Kalau saya nggak salah ingat itu menjadi satu kesatuan sistem. Nah, itu masih dimungkinkan. Nah, cuman dalam posisi peraturan Menteri Perindustrian seperti itu, kita mesti membalanskan dengan Perpres begitu, bahwa kita saat ini juga ditarget untuk meminimalisasi paket begitu Bapak Ibu ya. Artinya konsolidasi pengadaan juga menjadi penting ketika barang ini ternyata ya secara kemampuan pemaketan itu bisa-bisa saja diadakan oleh satu penyedia yang sama yang memang bidang usahanya menjual komoditas tersebut begitu. Sehingga kalau mau ditanya boleh apa tidak, kita cari yang sebaiknya bagaimana supaya kita tidak disiksa oleh aturan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau seandainya kita ikut dua-dua aturannya saklek gitu ya, bisa jadi kita akan sibuk pengadaan lagi. Nah, artinya ini sudah nih dikelompokkan berdasarkan barang wajib. Contoh deh, saya ambil contoh. Barang wajib dengan barang dimaksimalkan yang sebenarnya bisa satu paket. Komputer dengan printer. Komputer itu sudah banyak yang 25% ke atas TKDN. Tapi printer baru ada satu di Indonesia yang TKDN-nya 20,86%.
Ya, Epson Workforce Boleh berapa nyebut. sekian. Oh, Epson, Pak. Nah itu kemarin saya juga terpaksa beli itu gitu kan, karena itu barang di ya namanya saya PPTK-nya gitu kan, ya saya akhirnya terpaksa beli itu. Padahal saya pengennya belinya inkjet biasa begitu kan, tapi ya sudah kita mendukung program pemerintah nih cie gitu ya. Akhirnya ya fungsi memang lebih mahal, tapi ya ini untuk mendorong industri. Cuman sebenarnya paket ini nggak bisa digabung, harusnya kalau secara regulasi gitu. Ya, tapi saya membayangkannya begini Bapak Ibu, walaupun itu peraturannya bilang nggak boleh digabung sebaiknya, tapi saya melihatnya dari sisi tidak mau disiksa oleh aturan. Permen nomor 2 tahun 2014 itu kan muncul tahun 2014. Ketika itu kita belum pernah, kalau saya tarik diri saya waktu itu, saya tidak membayangkan penggunaan katalog dan toko daring semasif sekarang begitu. Saya belanjanya kan pakai toko daring. Nah, ini betul-betul sekarang ini betul-betul ya kita mencari komoditas itu tadi, ya saya menyimpulkannya ya saya gabungkan saja paketnya. Saya perhatikan bahwa pelaku usahanya adalah pelaku usaha kecil. Dia memang menjual dua jenis barang ini tadi, komputer dan printer, ya saya gabungkan begitu. Nah, perkara itu nanti ditanya, kenapa kok ini tidak di masing-masing paketin gitu. Lawang barangnya juga pasti yang itu saya beli gitu kan. Ya, kalau lain cerita nih kalau dia tender ya mesti dipisah gitu kan. Tapi kalau ini kan barangnya kan saya pasti tanpa dipisah dan tidak dipisah gitu kan. Outputnya akan sama. Saya akan beli Axio, saya akan beli Epson gitu yang ber-TKDN. Yang ngapain saya pisah lagi? Saya gabung aja ya. Jadi ya tetap saya gabung walaupun itu aturannya bilang barang wajib dengan barang dimaksimalkan tidak boleh dicampur. Gitu Bu. Jadi saya melihat bahwa nanti ujung-ujungnya ini akan kemana sih? Kalau pada prinsipnya beli di penyedia toko daring yang itu juga toko A, ngapain saya buat dua kontrak terpisah nggak dipaketin satu-satu gitu kan, ngapain? Ya sudah saya gabung aja. Jadi saya ada yang saya timbang dulu sebagai PPTK, tapi yang penting niatnya adalah TKDN-nya kita maksimalkan, kita berdayakan seoptimal mungkin begitu Bu. Iya, terima kasih Pak Gamas. Pak Muji, bagaimana waktunya? Masih ada atau sudah habis? Bapak dan Ibu, ada kesempatan terakhir bonus dari Pak Gamas nih. Silakan kalau yang mau raise hand. Di sana pukul berapa, Pak? Di sini 18.05, Bu. Oh, 18.05. Di sini jam 17.00, ya mungkin sama, 05.06 kalau di jam saya. Mungkin dicukupkan sekian. Silakan Pak Gamas, closing statement-nya dulu. Baik, Bapak Ibu, satu hal dari siswa SP3DN ya, ini pada fungsinya adalah kita diuji komitmennya dan diuji realisasinya. Ketika kita melakukan dalam proses pengadaan barang jasa, dalam tahapan perencanaan ya kita sudah ambil ancang-ancang untuk menggunakan produk dalam negeri. Nah, dalam siswa SP3DN, komitmen untuk ancang-ancang yang sudah terkandung dalam RUP itu diuji lagi gitu. Artinya tadi yang disampaikan dengan Bu Reni tadi bahwa disitulah ketika memverifikasi penggunaan produk dalam negeri, disitulah kita mengentry hasil perencanaan persiapan pengadaan kita, berapa nih produk PDN kita yang mau digunakan persentasenya. Lalu pada saat realisasi kita mengentry hasil dari P3DN yang kita realisasikan. Jangan lupa Bapak Ibu, hambatan-hambatan itu bisa dituliskan di dalam realisasi. Misal nih tadi, kayak ke case yang disampaikan oleh Bu Reni, bisa enggak itu lebih rendah? Ya bisa, begitu. Nah, nanti kita sampaikan penyebabnya. Kenapa kok kita sudah perencanaan, ya, sudah persiapan, TKDN-nya 35%, tapi realisasi pada saat pengadaan konstruksinya atau pengadaan barang jasanya, itu anggaplah
27,5%. Nah, kan berarti ini kita mengentry hambatannya. Oh, ternyata kebijakan preferensi harga itu tadi yang di atas 1 miliar itu memberikan mungkin ambang batasnya itu harus diturunkan lagi gitu ya. Kalau kita mau berbicara untuk meningkatkan P3DN ini tadi preferensi harganya mungkin perlu turun sampai ke 200 juta misalkan. Supaya apa yang dalam realisasi itu sesuai dengan rencana. Karena kita nggak bisa gugurin ya, karena barang spesifikasinya tadi memang sudah teridentifikasi ya, di atas sekian persen gitu kan, dikunci di situ di spek, tapi penyedia bisa nawarin yang lebih murah. Nah, cara ngatasinnya itu kan, tapi bukan produk dalam negeri. Cara ngatasinnya itu kan preferensi harga, tapi preferensi harga kan tidak berlaku pada semua paket begitu. Nah, ini input data seperti ini Bapak Ibu, itu yang menjadi feedback bagi kebijakan, sebagai halnya BPKP dalam proses tugasnya untuk mengawal proses pengawasan pembangunan, gitu, pengawasan keuangan dan pembangunan. Nah, sehingga data yang ada sebaiknya memang semakin akurat yang kita input, itu akan menjadi feedback yang baik bagi kebijakan kita di masa mendatang. Bapak Ibu yang kami hormati, pada prinsipnya penggunaan produk dalam negeri ini kalau kita mau hitung-hitungan itu kan sebenarnya tidak semuanya harus ditakar oleh TKDN juga. Tadi Pak Muji sudah sampaikan ternyata bisa nih dibuat seperti ya berapa sih yang dimasukkan. Tapi saat ini jalan masuknya memang dari angka TKDN-nya. Jadi memang perlu aja berbagai macam trik untuk mensiasatinya. Tapi yang pasti yang tidak ada benar dan salah dalam proses nginput, karena ada 4 alternatif inputan itu tadi. Yang salah adalah Bapak Ibu ketika Bapak Ibu tidak menginput sama sekali. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga sharing-sharing terkait dengan pengelolaan P3DN oleh Siswas BPKP ini bisa memberikan manfaat. Tadi step by step materi, harapannya bisa menjadi panduan bagi Bapak Ibu untuk mengentry di OPD gitu ya. Dalam hal untuk kebijakan APIP ya, ini segera bisa menagih data-data yang dibutuhkan untuk kepatuhan, nah sehingga program pemerintah secara nasional bisa berjalan. Selama pembawaan materi mungkin ada yang kurang-kurang, saya mohon dimaafkan. Demikian saya akhiri. Terima kasih kepada Pak Muji Santosa dalam pemberian kesempatannya untuk menyampaikan. Mohon maaf molor dari jadwal. Ya, mohon maaf juga kepada para peserta. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gamas. Mungkin ini closing statement terpanjang yang pernah saya simak di kegiatan webinar. Tapi saya bisa simpulkan mungkin intinya yang penting itu menginput, meskipun salah daripada tidak input. Pak Muji, barangkali ada closing statement? Terima kasih Bu Elis. Ya, jadi dengan acara ini kita memperjelas lah. Selama ini pemahaman saya input itu adalah input 2 ya, TKDN plus input PDN. Ternyata aplikasi membaca hanya TKDN saja. Jadi ini ada ketidaktepatan. Jadi memang kita harus membuka ruang-ruang diskusi seperti ini dan memberi kesempatan pada praktisi seperti Pak Gamas untuk presentasi seperti ini sehingga mempermudah sehingga kita nggak galau lah menginput TKDN. Jadi kalau salah menginput sih nggak apa-apa bagi para praktisi, para pengelola dana. Tapi bagi penyedia menginput salah itu jadi serah terima, ada sanksinya itu. Ya mudah-mudahan ini akan dibahas besok lah di hari Jumat dengan Pak Widi ya, aspek TKDN konstruksi. Demikian saya ucapkan terima kasih pada Pak Gamas, Bapak Ibu peserta hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalam. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada tambahan dari Pak Muhlis, masih menyimak Pak? Udah cukup. Sangat lengkap nih. Siap. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Alhamdulillah webinar hari ini sudah selesai. Meskipun mungkin tadi ada beberapa ini dengan jaringan. Saya juga saat ini memakai HP, juga memakai laptop karena ada masalah dengan internetnya.
Tapi mudah-mudahan apa yang didapatkan dari webinar kali ini bisa menambah ilmu untuk proses kita pengadaan barang jasa, juga untuk penginputan siswa P3DN. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di Bapak dan Ibu. Juga barangkali ada candaan saya yang sedikit nyeleneh. Terima kasih Pak Muji atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.